Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Adam Suseno di channel 7 menit menuju tubuh sehat. Bapak, ibu, serta sahabat lainnya, kita tahu semua jantung adalah mesin kehidupan. Tapi seringkali kita baru memperhatikannya ketika mesin itu mulai melemah. Terlebih lagi bagi para orang tua akan merasakan rasa lelah, napas pendek, atau nyeri dada ringan yang sering dianggap wajar. Padahal, itu bisa jadi adalah tanda awal bahwa jantung sedang meminta pertolongan. Saya tahu, banyak para lansia yang takut mendengar kata penyakit jantung. Tapi percayalah, memahami lebih awal justru memberi harapan kita besar untuk memperbaiki keadaan. Bukan menakuti diri, karena kesehatan jantung bukan hanya soal usia, tapi tentang bagaimana kita merawatnya setiap hari. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita tidak lagi seelastis dulu. Dindingnya menebal, aliran darah melambat, dan tekanan darah seringkali naik tanpa terasa. Kolesterol mudah menempel di dinding pembuluh, membentuk plak yang menyempitkan jalan darah. Jika dibiarkan, jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya. Lama-lama otot jantung menjadi lelah dan disinilah resiko serangan jantung atau gagal jantung bisa bermula. Selain itu, faktor lain seperti penyakit bawaan diabetes, hipertensi atau kebiasaan merokok di usia senja, dan kurangnya gerak mempercepat kerusakan pada sistem kardiovaskular. Jadi, meski gejalanya ringan, jangan pernah disepelekan. Karena tubuh selalu memberi tanda, hanya saja kita sering kali terasa terlalu biasa untuk mengabaikannya. Bapak Ibu, mari kita kenali tanda-tanda awal penyakit jantung yang sering disalahartikan sebagai hal sepele. Yang pertama, mudah lelah tanpa sebab jelas. Biasanya muncul saat melakukan aktivitas ringan saja, seperti berjalan ke dapur, menyapu halaman, atau naik tangga. Ini terjadi karena jantung mulai kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sesak napas ringan. Mungkin terasa saat berbaring atau setelah makan. Banyak para lansia menganggapnya hanya masuk angin biasa atau karena usia. Padahal, itu tanda bahwa jantung tak mampu lagi mengalirkan darah secara efisien. Yang ketiga, nyeri dada ringan atau terasa tertekan. Tidak selalu berupaya nyeri tajam. Terkadang hanya seperti ada beban di dada, menjalar ke rahang, bahu kiri, ataupun punggung. Gejala seperti ini sering disalahpahami sebagai pegal atau asam lambung. Yang keempat, kaki bengkak. Ini bisa berarti aliran darah balik ke jantung terganggu, sehingga cairan menumpuk di tungkai. Biasanya memburuk di sore hari dan membaik setelah beristirahat. Yang kelima, detak jantung tidak teratur. Ada yang terasa berdebar cepat, ada juga yang terasa melambat. Terkadang muncul bersama pusing ringan atau perasaan hampir pingsan. Yang keenam, sulit tidur atau sering terbangun di malam hari. Karena penumpukan cairan di paru-paru membuat nafas terasa berat ketika berbaring. Bila tanda-tanda ini sering muncul, jangan menunggu sampai parah. Karena penyakit jantung tidak selalu datang dengan tiba-tiba. Ia sering datang pelan-pelan, dengan tanda lembut yang kita abaikan. Pada usia muda, serangan jantung sering terasa jelas, seperti nyeri dada kuat, keringat dingin, sesak nafas. Namun, pada para lansia, gejalanya bisa jauh lebih halus, bahkan tanpa nyeri sama sekali.
Ini biasa disebut dengan silent heart attack. Banyak pasien lansia datang ke rumah sakit hanya karena lemah dan mudah lelah. Padahal setelah diperiksa, sudah ada tanda kerusakan otot jantung. Mengapa bisa begitu? Karena sensitivitas saraf terhadap nyeri menurun seiring usia bertambah. Ditambah adanya penyakit penyerta seperti diabetes yang membuat tanda-tanda jantung menjadi tersembunyi. Oleh sebab itu, pemeriksaan rutin sangat penting, meskipun tidak ada keluhan berat. Ada beberapa cara sederhana untuk memantau kesehatan jantung Bapak Ibu di rumah. Seperti perhatikan tekanan darah secara rutin. Bila sering di atas 140/90 mmHg, segera konsultasikan. Ada juga ukur detak nadi. Idealnya 6 hingga 100 kali per menit. Bila terlalu cepat atau tak beraturan, periksakan lebih lanjut. Serta perhatikan pola nafas dan aktivitas. Bila semakin mudah lelah atau sesak, jangan tunggu lama-lama, nggih Bapak Ibu. Segera periksakan. Dan tentu saja, lakukan pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali. Seperti tes EKG, USG jantung, atau tes darah untuk kolesterol dan gula darah. Bisa membantu mendeteksi lebih awal sebelum terlambat. Kabar baiknya Bapak Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga jantung tetap sehat, bahkan di usia lanjut. Seperti perbanyak aktivitas fisik ringan. Bapak Ibu harus jalan pagi, senam lansia, atau peregangan lembut bisa membantu jantung tetap kuat untuk beraktivitas. Yang tidak kalah pentingnya, kendalikan stres. Jantung sangat sensitif terhadap emosi. Cobalah pernafasan, doa, atau berbincang dengan orang yang sangat Bapak Ibu sayang. Yang ketiga, bisa dengan perbaiki pola makan. Kurangi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula. Perbanyak makanan yang berbau sayur, buah, ikan, dan air putih secukupnya. Tidur cukup, karena saat tidur jantung punya kesempatan untuk beristirahat dan memperbaiki sel. Yang terakhir, rutin kontrol ke dokter. Jangan menunggu keluhan berat, nggih, Bapak Ibu. Periksakan rutin justru mencegah masalah besar timbul. Bapak, Ibu, serta sahabat sehat, usia boleh menua. Tapi semangat menjaga kehidupan tidak pernah terlambat. Jantung kita bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Ia hanya meminta sedikit perhatian dan kasih dari kita di masa tua ini. Jadi, bila tubuh memberi sinyal, jangan pernah diabaikan. Dengarkan dengan lembut, karena mungkin itu cara tubuh berkata, "Aku butuh kamu, lebih peduli lagi padaku." Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli. Setiap langkah kecil, setiap perubahan sederhana bisa menjadi hadiah besar bagi jantung kita. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, dan share ke orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin satu kiriman kecil ini bisa menyelamatkan satu jantung di luar sana. Saya, Adam Suseno, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jaga selalu detak jantung di kehidupan Anda. Karena setiap detak itu adalah anugerah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.